Setelah Xiaoyan berhasil merebut api hati laut, kini di dalam tubuhnya terdapat 5 jenis api surgawi. Namun di lain sisi, sosok Tianzun pertama pun akhirnya muncul dan menampakkan diri setelah keributan besar ini terjadi. Dikabarkan bahwa kekuatannya kini telah mencapai bintang 2 Douseng. Bukannya merasa gentar, Xiaoyan justru senang karena orang yang dia cari akhirnya muncul. Seperti biasa, antek-antek aula jiwa ini sangatlah sombong dan mengancam Xiaoyan bahwa mereka akan melenyapkannya hari ini beserta seluruh garis keturunan klan Xiao. Selang beberapa waktu, ruang spasial pun terbuka diikuti dengan kemunculan Yao Chen. Hal ini sontak membuat Gu Yao sedikit tertegun, dikarenakan dia mampu merasakan bahwa kekuatan Yao Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun hal ini cukup mengejutkan, tetapi Gu Yao masih bersikap santai. Bagaimanapun, ini adalah markas aula jiwa. Dia yakin aula jiwa bahkan mampu untuk menangkap jiwa Yao Chen yang kedua kalinya. Singkat cerita, Gu Yao pun langsung mengerahkan doki hitam miliknya dan menyerang Yao Chen. Pertempuran pun seketika meletus di Cakrawala dan kali ini Yao Chen bersumpah akan membalas Gu Yao atas kekalahan sebelumnya. Di lain sisi, Xiaoyan juga memulai pertarungannya dengan Tianzun pertama. Tidak hanya itu, Xiao Yishen dan yang lainnya pun ikut menyerang dan menghadapi para ahli di aula tersebut hingga menyebabkan seluruh tempat bergetar. Tianzun pertama yang semakin kesal markas yang dia jaga hancur berantakan pun segera membentuk segel dan menciptakan tumpukan tulang yang menerjang ke arah Xiaoyan. Pada awalnya Xiaoyan berhasil menghancurkan serangan tersebut dengan mudah, namun tak disangka serpihan tulang itu kembali menyatu dan membentuk sebuah pedang raksasa. Xiaoyan mampu merasakan bahwa bilah pedang ini cukup kuat dan mengandung energi spiritual. Namun hal ini justru menjadi lebih mudah mengingat kekuatan spiritual Xiaoyan sangatlah tinggi. Seperti yang diharapkan, hanya dengan satu pukulan spiritual, Xiaoyan berhasil menghancurkan bilah pedang tersebut. Setelah melihat secara langsung kekuatan spiritual Xiaoyan sangatlah besar, Tianzun pertama pun segera menyalurkan energi miliknya dan kembali menebaskan pedang tulang di hadapan Xiaoyan. Berbeda dengan sebelumnya, Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang aneh dengan pedang tersebut. Meskipun begitu, Xiaoyan masih berhasil memblokirnya hingga menyebabkan benturan keras untuk yang kesekian kalinya. Tidak berhenti sampai di situ, Tianzun pertama kembali melepaskan tebasan beruntun dengan energi spiritual miliknya. Xiaoyan pun perlahan tersenyum dingin. Setelah mendapat 5 api surgawi, Xiaoyan sontak mengaktifkan teknik 5 cincin api untuk melihat kekuatan sejati dari teknik pemberian Tianhuo tersebut. Dalam sekejap, 5 roh api pun muncul sebelum akhirnya bergabung dan membentuk sebuah cincin api raksasa. Begitu kedua serangan tersebut bertabrakan, gelombang doki pun melonjak dan menyebabkan kedua belah pihak terhempas mundur. Pertukaran ini secara alami membuat Tianzun pertama mengakui bahwa Xiaoyan memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran dia begitu berani menantang aula jiwa secara terang-terangan, bahkan kekuatannya sekarang hampir sebanding dengan bintang 3 Douseng. Meskipun begitu, Tianzun pertama menegaskan kepada Xiaoyan agar tidak bersikap arogan, mengingat kekuatan aula jiwa serta klan Hun mampu membunuhnya dengan mudah. Ucapan tersebut langsung dibalas oleh Xiaoyan bahwa dirinya tidak memiliki kualifikasi untuk mengancamnya. Pertama-tama dia akan menghabisi Tianzun pertama sebelum membantai seluruh anggota klan Hun yang tersisa. Sambil tertawa mengejek, jiwa Tianzun pertama pun perlahan berfluktuasi dan bergabung ke dalam pedang tulang miliknya. Ini merupakan teknik yang dia ciptakan setelah melalui pelatihan panjang selama ratusan tahun. Bisa dibilang ini merupakan teknik pamungkas yang selalu dia andalkan untuk mengalahkan musuh-musuhnya selama ini. Dalam sekejap, sebuah tebasan pun tampak membelah langit dan menerjang lurus ke arah Xiaoyan. Berbeda dengan sebelumnya, Xiaoyan memilih untuk menghindari serangan tersebut. Namun di situ bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya seketika muncul dari segala arah dan memaksa Xiaoyan mengaktifkan teknik 6 penguasa untuk bertahan. Dalam waktu singkat, pertahanan Xiaoyan berhasil dihancurkan bahkan sampai memberikan beberapa cedera di bahu Xiaoyan. Hal ini menunjukkan bahwa teknik penggabungan jiwa pedang tersebut sangatlah kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Tampaknya setelah ini Xiaoyan harus menghadapinya dengan serius. Dalam sekejap, Xiaoyan pun segera mengaktifkan tubuh kaca kingkong yang dikombinasikan dengan teknik amarah Huang Quan. Belum sempat Tianzun pertama bereaksi, gelombang spiritual Huang Quan dengan cepat menyebar ke segala arah. Serangan ini pun berhasil memberikan cedera fatal bahkan menyebabkan Tianzun pertama memuntahkan darah. Di situ Xiaoyan sama sekali tak memberikan waktu bernafas dan langsung melancarkan serangan susulan, yaitu jari Huang Quan serta telapak tangan Huang Quan.
Dua serangan telak ini secara langsung membuat tubuh Tianzun pertama menghantam tanah dengan begitu keras, layaknya sebuah meteor yang menciptakan lubang berukuran ratusan kaki. Pada saat ini kondisi Tianzun pertama benar-benar sangatlah menyedihkan. Namun tepat sebelum Xiaoyan melancarkan serangan penghabisan, aura menakutkan yang cukup familiar pun perlahan muncul dari celah spasial. Xiaoyan pun tersenyum dingin dan menduga bahwa sosok ini kemungkinan adalah wakil ketua Aula Jiwa yang sebelumnya muncul di aula pertemuan. Wakil Aula Jiwa pun menegaskan kepada Xiaoyan bahwa sebentar lagi dia akan melihat mayat ayahnya. Provokasi ini sama sekali tak berpengaruh bagi Xiaoyan. Sama seperti sebelumnya, Xiaoyan berkata bahwa dia akan langsung menghancurkan Gyokko no Tuase jika sampai terjadi sesuatu kepada ayahnya. Wakil ketua Aula Jiwa pun hanya tertawa keras dan mengatakan kalau hal itu tidak akan pernah terjadi, dikarenakan Aula Tiangang ini akan menjadi makam Xiaoyan. Merasa muak dengan bacotan wakil Aula Jiwa, Xiaoyan segera melesat ke arah Tianzun pertama dan melepaskan api surgawi miliknya. Tentu saja wakil Aula Jiwa tidak tinggal diam dan menyerang Xiaoyan dengan ratusan rantai hitam pekat. Namun tepat sebelum rantai-rantai ini menembus tubuh Xiaoyan, ruang di sekitarnya tiba-tiba saja berfluktuasi dan seketika menghancurkan seluruh rantai hitam tersebut. Pada saat yang bersamaan, sosok Xian sang kaisar naga Void kuno pun akhirnya muncul untuk membantu Xiaoyan. Kemunculan Xian ini secara alami membuat wakil Aula Jiwa sedikit tertegun dan memintanya untuk tidak ikut campur masalah Aula Jiwa. Xian pun dengan acuh menjawab bahwa dia tidak memiliki hak untuk berbicara di hadapannya. Meskipun kata-kata Xian ini terdengar sombong, namun wakil Aula Jiwa seketika menyadari bahwa gadis ini memancarkan aura yang begitu kuat bahkan setara dengan elit Douseng bintang 4, yang berarti satu tingkat lebih tinggi darinya. Dikarenakan Xian telah muncul, Xiaoyan pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Tianzun pertama dan langsung melepaskan api surgawi untuk yang kedua kalinya. Serangan ini pun akhirnya berhasil melenyapkan Tianzun pertama menjadi ketiadaan. Bahkan sisa jiwanya sekalipun tidak lepas dari pandangan Xiaoyan dan diserap ke dalam botol giok. Tentu saja tujuannya untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang Aula Jiwa. Meski dipenuhi amarah, namun wakil Aula Jiwa sama sekali tak bisa melakukan apapun karena keberadaan Xian. Terlebih setelah melihat dauki emas keunguan yang dilepaskan Xian, dia pun menyadari bahwa gadis ini ternyata berasal dari klan naga Void kuno. Kemarahan pun melonjak di mata wakil ketua Aula Jiwa dan berniat untuk meminta bantuan dari anggota lainnya. Namun sayang usahanya tidak berhasil dikarenakan Xian adalah master dari teknik spasial, sehingga wakil ketua Aula Jiwa tidak akan bisa meminta bantuan dari luar. Pernyataan barusan jelas membuat wakil ketua Aula Jiwa sangat muak. Siapa sangka Xiaoyan ternyata memiliki bantuan dari klan naga Void kuno dan telah mempersiapkan penyerangan ini dengan begitu matang. Ternyata membiarkan Xiaoyan berkembang sampai sejauh ini benar-benar telah memberikan kerugian yang sangat besar bagi Aula Jiwa. Karena tak ada pilihan lain, ketua Aula Jiwa lantas melepaskan energi dauki yang berfluktuasi menjadi sebuah kabut hitam. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos penghalang spasial milik Xian dan akhirnya berhasil melarikan diri. Meskipun musuh yang merepotkan sepertinya berhasil lolos, namun Xiaoyan tidak begitu mempermasalahkannya. Pasalnya penyerangan kali ini benar-benar memberikan hasil yang sangat memuaskan. Selain mendapat api surgawi hati laut, Xiaoyan juga berhasil menyegel jiwa Tianzun pertama. Hal ini tentu akan menjadi pukulan telak bagi Aula Jiwa ke depannya. Akan tetapi pertarungan masih belum berakhir. Xiaoyan lantas meminta Xian untuk mengatasi Guyo dan jangan sampai membiarkannya melarikan diri. Tentu saja seluruh ahli dari Aula Jiwa yang tersisa juga harus ikut dimusnahkan. Setelah Xian bergerak, Xiaoyan kemudian menghancurkan Aula Tiangang ini menggunakan balok suan miliknya dan melepaskan ribuan jiwa yang terkurung di dalam aula tersebut. Begitu seluruh tempat diratakan, Xiaoyan tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh yang berasal dari dasar aula tersebut. Sementara itu, Yao Chen dan juga Xian yang telah menghabisi Guyo serta anak buahnya pun segera datang menghampiri Xiaoyan. Menurut pengetahuan Yao Chen, fluktuasi ini seharusnya berasal dari inti jiwa yang terbentuk dari jutaan jiwa. Akan tetapi, meskipun Yao Chen mengetahui fakta itu, namun dia tidak dapat memastikan tujuan Aula Jiwa menciptakan inti jiwa tersebut. Hanya saja jika benda ini digunakan, maka hal itu akan meningkatkan kekuatan spiritual seseorang hingga mencapai tingkatan tertinggi. Oleh sebab itu, Yao Chen meminta Xiaoyan untuk membawa benda tersebut dan memurnikannya.
Dengan begitu, kekuatan spiritualnya akan melonjak hingga tahap puncak surgawi, yang dimana hal ini akan sangat membantu Xiaoyan dalam proses pemurnian api surgawi peringkat 3 nantinya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.